Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabani dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita akan ketahui dulu apa yang dimaksud dengan filsafat Islam itu sendiri. Kemudian siapakah kaum filosof Muslim itu sebagai orang-orang yang menggelutinya. Nah, filsafat kita sudah bahas definisinya dan sudah kita ketahui apa yang dimaksud dengan filsafat. Tambahan Islam sesudahnya, gitu, filsafat Islam adalah atribut. Berarti meskipun isinya sama dengan filsafat, tapi semangat orang-orangnya, kemudian pengaruh-pengaruh gitu ya dari Islam sendiri besar dalam filsafat Islam. Jadi objek materia dan objek forma dari filsafat Islam sama dengan filsafat secara umum gitu ya. Cuman pelakunya adalah orang Islam dan mereka punya semangat yang inspirasikan oleh Islam gitu ya. Tanpa menjadi bagian dari agama. Jadi filsafat Islam bukan bagian dari agama Islam ya. Kalau objeknya sama kemudian menjadi bagian dari agama, itu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam bahannya mirip dengan filsafat Islam, tapi ilmu kalam adalah bagian dari agama, itu bagian dari teologi ya. Bagian dari agama yang merupakan hasil ijtihad para pelakunya, kita ulama dan para ilmuwan di dalamnya. Jadi ilmu kalam beda dengan filsafat Islam, meskipun nanti bakal sering sekali bersentuhan gitu ya. Malah ada yang menjadi filosof Muslim sekaligus juga mutakalim. Nah, tentang yang terakhir ini kita punya contohnya, yaitu filosof Muslim yang bernama Al-Kindi. Al-Kindi meninggal 873 Masehi di zaman Mu'tasim, itu Khalifah Abbasiyah ke 10 atau 11 setelah Al-Wasik gitu ya. Dan dikenal oleh orang sezamannya sebagai mutakalim, yaitu penganut ilmu kalam dari kelompok Mu'tazilah. Dia punya profesi lain sebagai penerjemah dan juga dokter. Tapi dari kacamata filsafat Islam dia adalah filosof Muslim. Pengaruh ilmu kalam ada dalam filsafatnya jadinya gitu ya. Tapi dia tetap kalau disebut apakah dia mutakalim atau filosof Muslim, dia lebih tepat disebut filosof Muslim. Tapi pengaruh ilmu kalam ada pada dia, terutama pada Mu'tazilahnya ya. Oleh karena itu pendapat-pendapatnya berbeda dengan para filosof lainnya, pada Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah ini dia, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina itulah filosof Muslim. Mereka berfilsafat sekaligus taat beragama gitu ya. Filsafatnya tentu dipengaruhi agama gitu ya. Cuman mereka tidak membawa filsafatnya menjadi bagian dari agama, karena memang beda tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dalam filsafat
Beda dengan tokoh-tokoh yang menjadi rujukan dalam agama-agama kan. Baik, jadi pada Al-Kindi, filosof Muslim masih dalam periode rintisan. Filsafat Islam masih dalam periode rintisan. Al-Kindi lah yang menyebut bahwa tidak apa menjadi Muslim sekalian juga mendalami filsafat, karena dua-duanya itu adalah sebuah kegiatan yang baik saja gitu, malah mendapat pahala, karena dalam Islam sendiri ada anjuran untuk memperhatikan alam semesta. Nah, memperhatikan alam semesta itu adalah kegiatan filsafat. Jadi kalau tidak wajib, maka dianjurkan belajar filsafat bagi seorang Muslim itu, kita kata Al-Kindi itu. Nanti teori ini diikuti oleh para filosof Muslim lainnya ya. Jadi ada keselarasan antara filsafat dan agama. Tidak ada salahnya seorang yang menjadi agamawan sekaligus juga mendalami filsafat. Ada teorinya yang sangat dikagumi bahkan oleh orang barat juga hari ini, yaitu teori tentang kesinambungan ilmu-ilmu. Ya, ada bukunya yang berjudul Ihsaul Ulum, statistika ilmu-ilmu. Apa teori kesinambungan ilmu-ilmu? Al-Kindi bilang ilmu itu bersifat manusiawi sejauh manusia menggelutinya. Sumbernya memang dari Tuhan, juga dari Allah gitu, yang maha tahu gitu ya. Tetapi apa yang dihasilkan oleh umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu, dari permulaan peradaban manusia, mungkin jauh sejak Nabi Adam dan para nabi yang lain, itu adalah hasil pencarian manusia yang harus dihargai, dan kewajiban kita adalah ikut berkontribusi terhadap bangunan keilmuan itu. Jadi kewajiban seseorang menghadapi bangunan ilmu pengetahuan itu adalah menambahkan batu dia di dalam bangunan tersebut. Sangat tidak dianjurkan kalau dia memulai lagi bangunan pengetahuan umat manusia itu dari awal. Dia untuk menghemat energinya dan juga untuk menghargai orang-orang sebelumnya, dia harus menerima itu, kemudian menambahkan sesuatu terhadap bangunan ilmu pengetahuan. Mungkin ada kelebihan yang ada kekurangan yang dia saksikan dalam bangunan itu, dia bisa mengoreksinya. Dan kalau ada yang baik, maka dia harus melanjutkannya. Gitu. Ini yang disebut kesinambungan ilmu-ilmu. Luar biasa Al-Kindi itu dari segi ini. Dan Al-Farabi dan Ibnu Sina juga mengikuti teori ini, bahkan sampai Ibnu Rushd, yaitu harmonisme antara agama dan filsafat. Saya kira Al-Kindi kontribusinya di segi ini dulu kita beri tempat ya. Sedangkan Al-Farabi, lalu muridnya Ibnu Sina, itu sinambung dengan pembicaraan kita minggu kemarin tentang Neoplatonisme ya. Jadi dua orang tokoh ini, Al-Farabi meninggal 950 Masehi, Ibnu Sina meninggal 1037 Masehi. Dua orang ini berusaha menyelaraskan antara Neoplatonisme dengan ajaran Islam. Tapi usaha menyelaraskannya itu canggih gitu ya. Jadi
Jadi bisa sebuah perkembangan baru terhadap Neoplatonisme. Seperti kita ketahui, Neoplatonisme itu bersifat mistik, ya. Jadi mirip tasawuf, tanpa ada unsur agamanya di situ, ya. Nah, para filosof Muslim jadi mudah menerimanya, gitu. Dua tokoh ini, Al-Farabi dan Ibnu Sina, sering dianggap sebagai sufi juga, gitu. Jadi pandangan hidupnya mirip kaum sufi, gitu, Al-Farabi dan Ibnu Sina ini. Nah, Neoplatonisme punya ajaran mengenai emanasi. Emanasionisme itu semula sederhana, yaitu ada hierarki di bawah Tuhan, gitu ya. Dari Tuhan memancar kemudian ke akal, dan akal memancar ke jiwa dunia, kemudian ke dunia fisik, gitu, bumi, ya. Hasil dari berpikir dari akal itu adalah dunia fisik, gitu ya. Sederhana. Kalau oleh Al-Farabi dilanjutkan. Menurut Al-Farabi, dari akal itu tidak langsung memancar fisik, gitu ya, tapi memancar hingga 10 akal, gitu. Jadi ada 10 akal, gitu. Nous, ya, yang dalam bahasa Yunani disebut nous, dalam bahasa Arab disebut akal. Akal itu ada 10 jumlahnya. Ini Neoplatonisme, tapi diramu oleh Al-Farabi, ya. Ibnu Sina nanti mengikutinya dengan kemampuan olah fikir, kemudian informasi tentang pengetahuan yang paling mutakhir waktu itu, yaitu astronomi miliknya Ptolemeus, ya. Ptolemeus itu teori astronomi, kebanyakan masa klasik teori astronomi merujuk kepada Ptolemeus sebelum digantikan oleh Copernicus, ya. Ptolemeus itu menyebut ada 7 bintang, ya. Dulu orang menyebutnya bintang, tapi orang hari ini tahu itu hanya sekedar planet saja. Jadi 7 bintang ditambah bulan adalah akal yang akhirnya setelah dihitung jumlahnya 10 akal, ya. 10 akal, ya. Yang paling terakhir, akal ke-10 itu Ibnu Sina menyebutnya sebagai malaikat Jibril. Ya, akal 10 itulah yang memberi inspirasi terhadap para filosof, para ilmuwan, gitu ya. Bahkan juga para nabi, gitu ya. Nah, akal 10 juga lah yang akhirnya memancarkan bumi ini, gitu ya. Setiap tingkatan itu merujuk kepada jumlah bintang dan jumlah planet dan ditambah bulan. Yang terakhir adalah bumi, ya. Jadi Nous dikembangkan oleh para filosof Muslim menjadi berjumlah 10 tingkatannya, gitu ya. Nanti Al-Farabi membagi-bagi lagi akal yang bisa menerima akal 10 itu. Ada akal mustafat, ada akal hayulani, kemudian ada akal bil fi'li, ada
tiga tingkatan akal yang bisa menerima apa tuh informasi dari malaikat Jibril atau akal ke 10. Ini perbincangan yang ramai, dan hari ini orang para pengkaji filsafat Islam mengagumi teori ini gitu, emanasionisme yang sudah diolah oleh para filosof Muslim menjadi bersifat jinak terhadap agama gitu ya, tidak lagi bersifat mistik murni gitu ya, tetapi dibuat nyaman diterima oleh agama, terutama agama Islam gitu ya. Terlebih dahulu dari segi agama Islam. Nah, tapi nanti tentu saja orang-orang Kristen setelah masa mengalami Renaissance ya, menerima teori-teori ini dan mencoba mengadopsinya menjadi bagian dari pemikiran Barat Kristen gitu ya. Jadi Al-Farabi dengan Ibnu Sina sejajar dalam pemikirannya mengenai emanasionismenya. Ibnu Sina tentu menambahi banyak hal. Kontribusi Ibnu Sina ada terutama bahwa setelah ini bersifat filsafat, dia memasukkannya ke dalam dunia tasawuf. Jadi Ibnu Sina menularkan teori Neoplatonisme ini ke dunia tasawuf. Jadi ada sebuah buku yang diatribusikan kepada, disandarkan kepada Ibnu Sina, yaitu Hikmatul Isyraq, filsafat pencerahan Isyraq. Itu kan dari asyraqa yusyriku, artinya yang mencerahkan gitu. Jadi filsafat yang mencerahkan itu isinya Neoplatonisme yang sudah dijinakkan, sehingga sesuai dengan kaum muslimin, mistikisme kaum muslimin ya. Baik, pada Ibnu Sina kita sudah menyelesaikan perbincangan mengenai filsafat Islam, terutama di dunia timur. Kalau kesempatannya ada, barangkali kita bisa melanjutkannya ke Ibnu Rushd. Saya kira begitu perbincangan singkat kita mengenai filsafat Islam, terutama di bagian timur, sinambung dengan perbincangan kita tentang Helenisme dan pertalian antara filsafat Islam dan filsafat Barat minggu sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.